Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bertemu kembali dalam mempelajari firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sabat. Dan saat ini kita akan belajar tentang Alkitab, menafsirkan Alkitab. Untuk itu sebelum kita belajar, mari kita tunduk kepala bersama-sama dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sedia untuk belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah sabat. Urapi kami sehingga firman-Mu kami mengerti dan kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Alkitab menafsirkan Alkitab, atau Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Kenapa Alkitab bisa menafsirkan dirinya sendiri? Oleh karena kita sudah pelajari bahwa Alkitab itu adalah satu kesatuan. Hal inilah yang mendasari sehingga Alkitab berfungsi sebagai penafsir dirinya sendiri. Kalau Alkitab itu bukan satu kesatuan, maka tentunya tidak akan mungkin Alkitab itu bisa menafsirkan dirinya kalau bukan satu kesatuan. Tapi karena satu kesatuan, Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Kita sudah mempelajari apa yang Yesus katakan, tapi alangkah baiknya kita baca kembali di dalam buku Lukas pasal 24 ayat 27, 44 dan 45. Firman Tuhan katakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Itu ayat 27. Jadi Yesus menjelaskan Alkitab mulai dari kitab Musa sampai kepada kitab nabi-nabi. Bahkan dikatakan Yesus melihat secara keseluruhan dari satu kesatuan Alkitab ini. Terus sebabnya dia menjelaskan tentang dirinya, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Yesus, dan Yesus kembali ajarkan kepada mereka. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-44, di situ dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa semua ini harus digenapi, seperti ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi Yesus melihat atau menjelaskan atau menyebutkan bahwa apa yang tertulis tentang dia bukan hanya di satu kitab, tetapi kitab-kitab disebutkan di situ, kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan juga kitab Mazmur. Dan setelah itu, dalam perjalanan mereka ke Emmaus, dikatakan bahwa Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti apa yang Yesus katakan. Jadi Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Adalah sangat penting Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Kenapa? Oleh karena ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan atau perlu kita lihat dengan cermat. Kalau Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri, itu artinya bahwa Alkitab bisa menjelaskan lebih jauh makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian
kemudian yang kedua, kita tidak sembarang merangkai ayat untuk membuktikan apa pendapat kita. Karena ya bisa saja kalau bukan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri, bisa saja kita rangkai ayat, kumpul, lalu kemudian dengan tujuan untuk merangkai itu supaya membuktikan apa pendapat kita. Dan kita masukkan pendapat-pendapat dari kita sendiri. Kemudian, kalau Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri, maka yang ketiga adalah kita bisa mempertimbangkan dengan hati-hati konteks setiap ayat. Jadi ketika kita melihat konteks setiap ayat, maka kita akan berhati-hati. Karena kita akan membandingkan konteks bagaimana dia, seperti apa, dan bagaimana latar belakang dan lain sebagainya. Jadi kita akan berhati-hati. Kemudian yang keempat adalah kalau Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri, maka kita akan melihat ayat sebelum dan ayat sesudah. Kita akan bandingkan dan kita akan menyelidiki. Karena kalau kita tidak bandingkan seperti itu, ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, kitab apa, buku apa, maka bisa saja kita langsung memasukkan ide atau pikiran kita. Lalu kemudian kita juga bisa melihat bahwa kalau Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri, berarti kita akan mempertimbangkan konteks ayat itu di mana terdapat. Apakah di Kejadian, Keluaran, dan seterusnya. Dan sebagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang telah ditulis dahulu itu menjadi pelajaran bagi kita sekarang ini di dalam Roma 15 ayatnya yang keempat. Berarti mari kita pelajari semua ayat-ayat Alkitab, atau kita mempelajari buku yang ada dalam Alkitab, atau setiap buku dari Kejadian sampai Wahyu kita pelajari, karena semua ini menjadi pelajaran bagi kita. Lalu kemudian kita membandingkan kitab suci dengan kitab suci, artinya membandingkan buku yang satu dengan buku yang satu. Lalu kemudian kita melihat apa yang dicatat di sana. Dan setelah itu kita akan melihat secara keseluruhan. Dan setelah kita melihat secara keseluruhan, maka kita bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kita selidiki. Ataupun mungkin kalau perlu ya kita ketika menyelidiki, kita membuka bahasa asli. Kalaupun mungkin kita tidak bisa membuka atau mengerti bahasa asli, ya kita lihat terjemahannya. Walaupun juga kita perlu juga hati-hati melihat terjemahan. Jangan sampai terjemahan yang digunakan itu adalah terjemahan yang tidak tepat, lalu kemudian menuduh lagi Alkitab itu sudah tidak asli. Nah, ini juga perlu kita pertimbangkan, karena banyak orang katakan, oh Alkitab itu sudah berubah. Dan Alkitab tidak berubah. Karena kenapa? Tidak mungkin Tuhan mau membiarkan Alkitab itu berubah. Karena ini menyangkut masalah bagaimana misi penyelamatan Allah bagi umat manusia. Dan kalau itu adalah untuk hal keselamatan, tidak mungkin Tuhan biarkan itu dipalsukan atau diganti. Karena kita percaya bahwa sumbernya itu dari Allah oleh tuntunan Roh Kudus, maka sampai pada hari ini orang berbicara pun tentang firman Allah dituntun oleh Roh Kudus. Jadi, saudaraku yang kekasih, sangat menarik untuk melihat hal ini. Lalu kemudian pada saat ini kita juga akan melihat sedikit tentang
Bagaimana dengan pandangan sola scriptura dan Ellen White? Nah, berbicara tentang sola scriptura atau hanya Alkitab saja, tentunya orang-orang Advent diperhadapkan dengan pertanyaan apa yang harus dilakukan dengan Ellen G. White. Oleh karena Ellen G. White diilhami sebagai pembawa pekabaran Allah kepada umat yang sisa dewasa ini. Nah, apakah hubungan tulisan Ellen White dengan Alkitab? Jadi, saudara-saudara, ketika kita mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat, maka pelajaran sekolah sahabat kita sangat jelas menunjukkan bahwa Ellen White sendiri mengatakan, dia katakan bahwa Alkitab adalah dasar dan sentral dalam semua pemikiran teologinya. Jadi, Ellen White juga mengambil Alkitab itu sebagai dasar dan pusat dari teologi yang dia tulis. Kemudian yang kedua, Ellen White juga mengatakan bahwa Alkitab adalah wewenang tertinggi. Jadi Alkitab itu adalah wewenang tertinggi untuk semua doktrin, untuk iman dan perbuatan. Itu dicatat di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 595. Lalu kemudian yang ketiga, lebih lanjut, Ellen White mengatakan bahwa dia mendukung sepenuhnya dan menjunjung tinggi prinsip Protestan, yaitu sola scriptura. Jadi Nyonya White menjunjung tinggi prinsip dari Protestan, yaitu sola scriptura. Itu dinyatakan di dalam tulisannya dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 9. Jadi saudara-saudara, Ellen White memberikan pandangan tentang tulisannya. Jika dibandingkan dengan Alkitab, maka Nyonya White mengatakan bahwa tulisan Nyonya White itu adalah terang yang kecil yang akan menuntun pria dan wanita kepada terang yang lebih besar, yaitu Alkitab. Ini dia catatkan di Adventist Review and Sabbath Herald 20 Januari 1903. Jadi, saudara-saudara, Ellen White mengatakan bahwa tulisannya itu adalah terang kecil yang akan menuntun kepada terang besar, yaitu Alkitab. Jadi saudara, tulisan Ellen White itu bukan pengganti Alkitab. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita buat dengan tulisan Ellen White? Ya, mari kita menghargai. Karena sama dengan yang dimiliki penulis Alkitab, hanya memiliki fungsi yang berbeda. Tulisan Nyonya White itu adalah terang kecil yang menuntun kepada terang besar, dan Alkitab di atas segala-galanya. Dan tulisan Nyonya White menjunjung tinggi Alkitab. Jadi bukan tambahan. Jadi tulisan Nyonya White itu bukan tambahan. Bukan juga sebagai pengganti Alkitab. Oleh karena tulisan Nyonya White adalah meninggikan Alkitab sebagai satu-satunya standar untuk iman dan perbuatan. Dan sebagaimana yang kita sudah pelajari di dalam Yesaya 8 ayat 20 di Sabat yang lalu, dikatakan bahwa carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan ini, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi kita uji. Dan setelah kita melihat tulisan-tulisan Nyonya White, tidak ada yang menentang Alkitab. Semua meninggikan Alkitab. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita sudah pelajari di video-video sebelumnya, bahwa Alkitab itu tajam, Alkitab itu sebagai standar tertinggi, Alkitab itu juga berkuasa, Alkitab itu juga bersumber dari Allah.
Alkitab itu juga merupakan satu kesatuan yang diilhami melalui kuasa Roh Kudus. Dan Alkitab itu dalam setiap pengajarannya jelas. Oleh sebab itu, kalau Alkitab itu berkuasa, Alkitab itu tajam, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua. Dari ayat hafalannya yang kita pelajari di pelajaran yang kelima ini, Alkitab itu bersumber dari Allah melalui ilham Roh Kudus dan merupakan satu kesatuan yang jelas, sehingga menafsirkan dirinya sendiri, dan setiap pengajarannya dan kesaksiannya harus tunduk dan meninggikan Alkitab. Jadi, mari kita gunakan Alkitab, belajar Alkitab, dan kita akan dapatkan kebenaran-kebenaran yang luar biasa yang akan menuntun kita untuk hidup bukan hanya di dunia ini, tapi sampai ke dalam kerajaan surga yang Tuhan sediakan. Sangat menarik untuk kita bahas pelajaran ini. Namun kesimpulan dari pelajaran ini adalah bahwa oleh karena hanya Alkitab dan hanya Alkitab saja, sola scriptura, mari kita belajar dan kita terima pengajaran yang bersumber dari Alkitab saja. Jangan ada sumber-sumber yang lain, atau pemikiran-pemikiran, ataupun tradisi, ataupun budaya, ataupun juga akal dan lain sebagainya. Tapi biarlah kita menerima apa yang telah dinyatakan oleh Alkitab. Dan saya berharap saudara tetap menonton video ini, dan jangan lupa untuk tekan tombol like, juga subscribe, dan juga lonceng yang ada di samping tombol subscribe, supaya pelajaran berikut, karena pelajaran berikut, pelajaran yang ke-6 sangat menarik, yaitu judulnya Mengapa Penafsir Diperlukan. Mengapa penafsir diperlukan. Saya berharap saudara tidak ketinggalan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang berharga ini, untuk menambah iman kita supaya kita lebih setia kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami telah belajar firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang kelima. Hanya Alkitab, sola scriptura. Biarlah dalam kehidupan kami sebagai pelajar-pelajar firman Tuhan, kami benar-benar menggunakan Alkitab ini untuk menjadi standar tertinggi di dalam keimanan kami dan di dalam setiap perbuatan kami. Sanggupkan kami oleh tuntunan Roh Kudus-Mu untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Berkati setiap pemirsa yang juga turut belajar bersama-sama melalui menonton video ini. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin.